Selamat datang di D Plus Channel. Sebelum kita mulai perbincangan kita tentang merokok pipa cangklong, berikut sedikit tentang rokok pipa cangklong. Mungkin kesan yang pertama muncul bagi publik atas penghisap pipa cangklong adalah orang-orang dengan kekuatan ekonomi menengah ke atas. Tak salah sepertinya, mengingat harga pipa cangklong yang relatif mahal, tergantung bahan kayu yang digunakan, bentuk, desain atau ukiran dari pipa cangklong tersebut. Tembakau yang digunakan juga kebanyakan memang tembakau impor, karena pabrikan tembakau di Indonesia belum banyak yang memproduksi tembakau untuk kebutuhan perokok pipa cangklong. Belum lagi alat untuk membersihkan pipa, dan korek yang lebih spesifik. Kesan yang lain, mungkin juga style, atau bahkan mungkin kesan Sherlock Holmes juga muncul dari pengguna pipa cangklong. Detektif cerdas dan nyentrik, dengan topi pet dan syal yang melingkar di lehernya, pekerjaannya hanya satu, memecahkan misteri. Ada tokoh lain yang mungkin juga kental dengan pipa cangklong. Subkomandante Marcos, seorang ikon perlawanan anti-neoliberalisme dari Meksiko. Dengan menunggang kuda dan balutan baju tentara berwarna coklat, syal merah, topeng balaklava dan pipa cangklong terselip di bibirnya. Ada sebuah kalimat yang sangat terkenal yang dia ucapkan. Nuestra palabra es nuestra arma. Kata adalah senjata. Dapat dikatakan bahwa tren menghisap tembakau dari pipa cangklong memang dimulai oleh bangsa Eropa pada abad 15. Tatkala mereka melakukan ekspedisi menjelajahi dunia dan melihat suku Indian di Amerika yang menghisap tembakau dengan pipa cangklong, yang kemudian dibawa ke Eropa sebagai sebuah gaya hidup. Masyarakat Indian sendiri menghisap tembakau dari pipa cangklong bukan hanya sebagai bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Mereka menggunakannya juga untuk bersosial serta sebagai sebuah metode bagi mereka untuk berinteraksi dengan para leluhurnya. Namun tentu pada masa kontemporer sekarang ini, menghisap pipa cangklong telah berubah dan berkembang. Semakin hari, nampak semakin banyak orang menggunakan pipa cangklong sebagai sarana untuk menikmati tembakau. Bahkan bukan hanya milik kalangan menengah atas saja, tren ini sedikit demi sedikit juga mulai menyebar ke berbagai kalangan masyarakat. Komunitas-komunitas pecinta pipa cangklong juga bermunculan di belahan Nusantara, para kolektor pipa cangklong juga semakin bertambah, dan penjual pipa cangklong juga tidak sulit untuk dicari. Dan filosofi pipa cangklong juga bertambah nilainya. Berkumpul menikmati bersama tembakau dari pipa cangklong sembari bersilaturahmi antar sesama penikmatnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like dan komen. D Plus Channel, bikin kamu makin plus. Hai men, kita ketemu lagi di D Plus Channel. Dan kali ini kita bakal cari tahu banyak tentang apa dan bagaimana dengan tren merokok menggunakan cangklong. Tadinya sih saya berpikir ini cuma lifestyle, bagaimana orang menikmati rokok dengan cara yang berbeda. Tapi setelah ketemu dengan komunitas teman-teman ini, ternyata ada bagian lain yang berbeda. Saya sampai berkeringat loh, karena tadi sebelum take video ini, kita sempat ngobrol-ngobrol, ada aroma-aroma mistisnya. Selain ada aroma-aroma seger dari tembakonya. Tadi kita juga udah sempat, nah itu boleh pointing ke sana. Ini tembakau apa dan sebagainya. Ternyata ini punya kisah sendiri. Ini mereka bawa properti ini ternyata ada banyak sekali. Dan toolnya itu bisa dilihat ada sendoknya, ada, nah itu banyak sekali. Varian-variannya mungkin bisa kita cari-cari tahu ke teman-teman yang kebetulan dengan sukarela akan memberikan informasinya. Walaupun mungkin teman-teman bertiga ini punya cara menikmati rokok yang berbeda. Nah, sebenarnya yang paling membuat saya tertarik adalah apa sih yang ada di balik isi tembakau yang dimasukin. Tadi waktu take openingnya terlihat kan baranya itu berasa sekali gitu, kayak Eternal Flame gitu kan. Nah itu sebenarnya ada dimensi apa? Coba diperhatikan cara nariknya dan sebagainya. Bahasa orang zaman dahulu sih, ini kayak orang-orang yang lagi lelakoni gitu. Benarkah seperti itu?
Mari kita cari tahu dan tetap stay di D Plus Channel, karena D Plus Channel bikin kamu makin plus. Nah, saya bergeser di bagian ini karena ternyata ada sesuatu yang mungkin harus saya perkenalkan ke teman-teman D Plus Channel. Kak, namanya siapa Kak? Edi. Kak Edi. Kak Edi ini dengan teman-teman yang lain ini sebenarnya komunitas atau menyamakan kesukaan hobi yang sama atau apa sih? Ini kalau cangklongnya udah beda sendiri ini ya, agak melengkung. Mungkin ada filosofinya. Ini Kak Edi berapa lama sih menikmati rokok dengan cara seperti ini? Sebenarnya sih ini tren baru ya kalau Pakai cangklong. Tujuan utamanya sih menikmati tembakau dengan cara original. Oh, Rasa-rasa original. Jadi bukan pabrikan. ini ada bedanya pabrikan dengan yang barusan dimasukin gitu? Oh pasti beda. Kalau ini kita bisa racik sendiri. Misalkan ini ada tembakau dari Aceh gitu ya. Dicampur lagi. Yang ini dari Aceh, mungkin secara fisik ada bedanya? Ada. Misalkan ini tembakau dari Aceh, ini dari Lombok. Oh, ini Lombok? Iya. Dari beberapa ini tembakau lokal asli Nusantara. Wow. Jadi dunia sebenarnya kaya banget varian-varian tembakau ini. Betul sekali. Lombok ini istimewanya apa nih kalau dibandingkan dengan tembakau-tembakau yang dari daerah lain? Kalau ini sebenarnya bacem, ada madunya, ada gula arennya, Wush. jadi bacem, bumbu, dibakar dulu, baik dipanggang. Oh, semacam oven tradisional gitu. Dan cita rasanya pasti beda-beda. Ini pasti lebih, kalau ini lebih spicy tasty lah kira-kira begitu, karena bumbunya banyak sekali ini ya. Oke. Kalau yang itu? Kalau ini tembakau gading, Gading. gading kawak dari Jawa Timur. Ini namanya Gading Kawak Jawa Timur. Ini tahun 2015, panen tahun 2015. Oh, ini Baru jadi keluar ini tahun jadi produk ini panen 2015. 2015. Yang bikin lama sampai baru bisa dinikmati itu kenapa ya? Ya, kadang itu ada beberapa tembakau yang dia semakin lama itu semakin enak. Kayak ginseng gitu ya? Iya, asalkan perawatannya benar. Sebentar Kak, ini kalau dari Jawa Timur biasanya daerah mana ini yang paling banyak gading kawak ini? Ada di Jember juga ya? Iya. Di Jember rata-rata di Jember banyak. Ada. Berarti ini dari 2015 sampai sekarang baru bisa dinikmati. Berarti selama musim tanam sampai panen sampai digunakan butuh waktu cukup lama berarti. Iya, ada yang rata-rata tahun panen untuk tahun ini itu dinikmati tahun 2025. Woi, Rata-rata begitu. Banyak 4 tahun guys. 4 tahun, 5 tahun ada yang bahkan lebih. Oh iya. Dan kalau perawatannya benar, wah rasanya beda. Luar biasa ya. Kalau untuk yang ini ada sasetnya ini apa nih? Ini tembakau daun nomor 1 namanya. Cap daun nomor 1. Tembakau cap daun. Lebih harum sih ini. Kayaknya udah pabrikan ya? Ini juga pabrikan, ada juga pabrikan. Cuma ada beberapa yang kayak gini tuh kayak kualitas ekspor ya, yang mungkin warga kita itu nggak familiar, tapi ternyata orang luar negeri malah menikmati. Jangan-jangan setelah di luar negeri diimpor lagi nih orang Indonesia. Jadi gayanya kan ini tembakau impor dari negara salah satu mana? kebanggaan Indonesia kan menangnya di tembakau ini juga. Iya. Tembakau banyak ya. Nih Kak Edi, kalau teman-teman yang lain ini sebenarnya sudah ada komunitasnya atau sekedar kongko bareng kalau punya kelebihan yang berbeda dibandingkan merokok dengan cara biasa gitu atau seperti apa? Kalau dibilang komunitas sih nggak tahu komunitas apa enggak, tapi kita sering ngumpul memang. Saya punya tembakau ini saling bertukar. Oh, bertukar informasi Ya, tentang ada tembakonya. yang dari luar kota bawa tembakau apa gitu, atau pesanan dari temannya. Karena nggak semuanya kan ada di toko. Oh iya. Semuanya ada di toko. Beda dengan orang pabrikan, rasanya seragam kan. Jadi ini kalau mau dapetin belinya di mana? Ada beberapa toko tembakau di Tuban. Cuma ya belum tentu ada stoknya sih. Kayak cengkir kayak apa ini tembakau gading ini tadi stoknya tinggal ini. Oh, tinggal ini. Iya, tinggal 1 on, kemudian kita bagi 2 gitu. Ini 1 on ya? Ini setengah on yang gitu. Oh, setengah on. Tapi setengah on gede loh ya. Bayangin juga setengah on. Tapi ke setengah on ini kalau misalnya nih dipakai untuk ngerokok normal lah, sebagaimana layaknya teman-teman ngerokok pakai sigaret yang ada packnya gitu. Berapa lama habisnya? Kalau setengah on ya bisa lah 1 minggu. Tapi ini dicampur ya, nggak ini saja.
ada yang pakai kopi-kopi gitu? Ada. Kalau kopi ini berarti kopinya harus kopi apa? Ini aroma kopi. Ini juga ada aroma kopi ini. Ini produk Jogja ya, kopi Jogja. Ini produk Jogja men, ada tulisannya Ini Virgin ada Royal. apa ya? BMD ya. Ini punya Pemprov. Di itu ya Mas. Enak Mas. Buka. Pemprov DIY. Iya. Sekilas sih kayak bau apa buah salak. Ada ngaruh-ngaruhnya gitu. Ini bisa buka ya? Oke. Coba Sa- juga apa? Saya tadinya itu pengen nyoba, tapi karena tadi prolognya itu yang paling seru kan belum ke sampai sisi mistisnya itu. Takut deh. Serius takut. Kayak ada aroma coklatnya gitu. Ada ya, ada aroma coklat, ada aroma. Ini tadi apa aja kak? Komposisinya apa? Aroma kopi semua. Aroma kopi aja. Ini berarti kopi coklat coffee. Daripada ngopi ngabisin duit, mending beli ini bisa setahun. Ya. Nih. Masih ada itu kalau misalnya merokok dengan cara seperti ini. Ini ada istilahnya nggak sih ngerokok pakai kalau biasanya di daerah kan ngelelet atau itu. Ini ada istilahnya kalau caklong apa nyangklong gitu. Nyangklong. Pokoknya tas nyangklong. Iya betul, ini nyangklong. Atau juga bisa pakai ini kertas rokok Tingwei. Tingwe. Ini orang Jerman nyebutnya kertas sek gitu ya. Ya kertas sek. Oh benar. Tapi pakai baju loh ini. Bajunya Sek. rokok. Ya, saya itu berasa seperti bisa merasakan situasi di era-era tempo dulu, mungkin di zaman-zaman penjajahan Belanda gitu. Orang tuh kalau sudah nyangklong terus miring gitu ya, itu tingkatnya sudah era oh tuan tanah Kedaung gitu biasanya dia bisa tidak. Kayak di kalau ini menikmati apa nih tembakau dengan cara seperti ini itu ada efeknya nggak sih? Misalnya biasanya kan orang itu punya sugesti sendiri, badan jadi lebih segar, terus ada yang sampai bilang gini loh, ini anti covid nggak? Itu kan sugesti personal gitu. Kalau kayak di sendiri sebenarnya apa sih selain rasa menikmati tembakonya gitu? Ya saya nggak mungkin sugesti saya juga mungkin ya lebih mungkin bisa nggak ya seputar bisi apa saya juga nggak yakin ya karena ini kan tidak ada kayak kalau rokok kretek pabrikan itu kan ada sausnya ada kertasnya masih ada kertasnya kalau ini kan kita tembakau kemudian kita caklong kita isap. Soalnya kalau kita mau berpikir secara historikal ya, tembakau itu adalah salah satu produk Indonesia yang bikin negara kita dijajah. Eropa itu kalau ngelihat tembakau gitu biasanya produk bagus-bagus dari Indonesia termasuk bagian rempah-rempah. Mungkin sugesti yang dibawa oleh KED itu memang mungkin bisa memberikan sugesti luar biasa buat para penikmatnya. Jadi sama kayak orang minum kopi gitu kan, kalau kopi kalau nggak minum kopi segelas sehari atau pagi-pagi gitu rasanya kurang semangat gitu ya. Bisa jadi. Saya geser ke kakak yang di tengah dulu. Ini cara style. Kak, namanya siapa kak? Luki. Kak Luki. Pantes loh tapi namanya Kak Luki gitu kan. Menikmati tembakau dengan cangklong itu sudah mulai kapan kak? Enggak, belum lama sih sebenarnya. Tapi kalau dihitung dibandingkan dengan minggu, lebih lama saya menikmati cangklong. Oh gitu. Berarti kan 2 minggu. Iya. Ya Mas, ini sebenarnya sudah agak lama. Cuman yang lebih lama sebenarnya Mas ini. Oh. Cuman kalau saya pikir cangklong dengan rokok konvensional yang biasa saya nikmati, memang ada perbedaan. Pertama, seninya menurut saya. Oh seni. Jadi kalau ini kan saya pikir konvensional ya, rokok-rokok biasa itu. Dan semua orang pakai. Kalau ini kan kita lihat mungkin dari ujung sana sampai ujung sini hanya 3 orang ini aja yang pakai ini. Jadi kita melihat kita spesial lah daripada yang lain. Kalau saya sendiri suka yang lurus gini. Kalau Mas ini kan ada agak melengkung-melengkungnya ini. Kalau orangnya nggak kuat nggak bisa itu. Karena ada liku-likunya. Oh tarikannya. Ini kayak pemain saxophone gitu kan, beda tarikannya. Kalau kita ibaratkan itu naik sepeda, itu harus handlingnya bagus, biar bisa berliku-liku. Kali ini kan nggak lurus.
tidak ada ini ya apa kalau dalam bahasa kasar saya pengkastaan gitu ya. Jadi kasta tertentu biasanya terindikasi dari cangklongnya bentuknya begini gitu kan. Ada gitu nggak? Biar Mas Arif kalau yang jam kasta. Saya ke Mas Luki dulu, nanti gongnya bisa kesana. Terlalu berat soalnya kalau saya menjawab kasta. Tapi saya pribadi ya, ini kan pendapat saya pribadi, jangan dipercaya. Karena bisa benar bisa juga enggak. Ya ini boleh tapi. Kayaknya yang lebih tinggi itu kayaknya yang lurus kayak gini. Oh gitu. Kak Edi sepakat nggak? Tapi yang jelas ya tergantung kenyamanan kan. Ini soal kenyamanan. Jadi kata Kak Luki kan ini lebih berat gitu. Tapi Kak Edi ngerasa ini lebih nyaman nih malah. Nyaman, lebih enak. Oh. Saya sejak awal nyangklong udah pakai yang tipe-tipe kayak gini. Sudah pernah nyoba yang lurus gitu? Udah Lebih nyaman ini ya? lebih nyaman. Ini pegangnya lebih enak, lebih nyaman. Masa beda sih, sama kan ujungnya ada tumbuhnya gitu kan ya? Mungkin ini ya lebih pede ini. Oh ya, ini bentuknya karena menurut saya lebih eksotis sih, seperti saxophone gitu kan. Kalau itu lebih, ini kalau cowok gitu biasanya lebih gentle gitu. Ya tapi ini personal perception ya sekali lagi. Pak Luki, ketemu dengan teman-teman ini apa sih yang paling menarik gitu sehingga kalau kayak di tadi kan tidak ngerasa disebut sebagai komunitas ya, cuman kebetulan punya kesenangan, punya hobi yang sama, terus saling informasi, aku punya ini dan sebagainya. Jadi kalau menurut Kak Luki sendiri pasti yang menarik dari nyangklong itu? Kita bisa menikmati rokok, maksudnya tembakau dengan berbagai rasa, dengan berkumpul dengan teman-teman. Misalkan saya bawa dari Gayo tadi, teman-teman ada yang bawa dari Lombok dan dari Jawa Timur. Nah, dengan cara berkumpul seperti ini, saya yang tadi bawa A, ini bawa B, dan itu bawa C, kita bisa menikmati A, B, C. Betul. Jadi itu lebih punya variatif ya. Itu di depan kayak tempatnya kacamata itu apa itu? Hanya Box aja sih Mas ini. Oh, boxnya aja. sebenarnya. Enggak, maksudnya itu apa yang di saset itu? ini tembakau juga ini. Itu tembakau. Iya, Itu varian apa Kak? ini nggak tahu ini yang apa ini. Memang ya agak lembab. Bukan, itu varian MU kayaknya. Iya. Oke, sebelum nanti geser ke sesuatu yang menarik di bagian, saya tuh paling tertarik di bagian mistisnya. Saya masih percaya itu. Saya geser yang paling ujung. Tadi saya udah di sana pindah-pindah lagi itu. Kak, bisa dikenalin dulu namanya siapa Kak? Arif. Kak Arif. Kak Arif dari tadi tuh saya ngelihat sesuatu yang berbeda. Itu biasanya cangklongnya kayak lebih apa ya, artistik gitu nih. Iya. Lebih unik gitu. Itu handmade yang buat sendiri gitu. Beli juga sih. Oh beli. Jadi Tapi ini lebih ada mereknya. Jadi emang macem-macem. Yang ada yang kayak gitu, yang kayak gini, kayak yang kayak gini ini namanya konkop. Jadi Konkop. dia terbuat dari jungle jagung. Missouri, Amerika ya, Amerika, Ya. bukan Jepang ya? Missouri Mesh Kaum. Kalau bawa ke Indonesia seperti Saya kemarin baca artikel itu, dulu itu ada seorang jenderal dari Amerika itu Jenderal dari namanya Amerika? Douglas MacArthur kalau nggak salah. Itu Douglas MacArthur. yang memperkenalkan bonggol jagung pertama Ke kali. Amerika apa ke Indonesia? Ya, dia itu kan waktu Perang Dunia Kedua itu kan mengelilingi Asia, dia termasuk Vietnam, Jepang, termasuk salah satunya di Indonesia juga. Nah, saat itu memang dia yang pertama kali menggunakan bonggol jagung itu untuk merokok. Pasti ada sesuatu yang menarik ya kalau sampai seorang jenderal yang sudah melalang buana di antara riuhnya Perang Dunia Kedua Ya, sampai memang pilih gitu. dia cangklongnya rusak waktu itu. Karena kondisi perang tidak tahu harus nyangklong gimana. Dia dapat ide, wah ini ada Tapi ini bonggol jagung. mungkin Kak Arif ini ngomongnya kidding ya, tapi kalau secara logika sih biasanya kayu-kayu yang alamiah gitu kan. Ini kan sudah mulai ada politurnya dan sebagainya. Alamiah mungkin lebih berasa. Saya lebih merasakan ini lebih netral kalau disedot. Jadi kita bisa merasakan betul-betul rasa Tembakonya. tembakaunya. Tidak ada ini ya, apa kontaminasi aroma-aroma Tidak ada, jagungnya? sama Tidak ada sekali ya? tidak ada. Kalau kayu saya pernah coba, Masih ke awal-awal bawah masih kayunya ke gitu? bawah kayu. Oh, Jadi
macam-macam. Ada yang ini dan harganya juga macam-macam juga. Ada yang mulai dari Kalau yang paling murah berapa sih? banyak yang 20.000, 30.000. Cangklongnya aja ya. Nah, ada Yang yang paling mahal yang pernah Kak Arif tahu? paling mahal ya sampai 2 juta, 3 juta itu ada. Itu banyak apa Kak? Itu dari kayu briar. Kayu apa? Kayu briar itu mungkin dari daerah Eropa. Apa istimewa kayu itu? Kayu briar itu dia juga netral, lebih bisa dirasakan itunya apanya. Tembakonya kemudian dia anti panas, dia tidak terpengaruh dengan panas. Jadi kalau dipegang ini ya Oh jadi kan pegang itu kayak berasa nggak ada Biasa. apa-apanya. Kayu briar. ya, kalau bisa dibilang ya strata paling tinggi ya kayu Kayu briar itu. Itu kalau bisa dipakai struktur bangunan rumah bisa nggak ya kayu Waduh, briar? itu ya belum Rumahnya pernah mahal. di sini. Jatuhnya ya. Rumahnya mahal. Jati bisa biar. Terus tembakonya kan juga sebenarnya ada sendiri tembakau khusus cangklong. Kalau kayak gini-gini kan sebenarnya Oh khusus ya? Iya, Jadi nggak harus seperti ini. Gitu. ya, jadi ini kan tembakau linting sebenarnya. Cuma bisa sih digunakan untuk cangklong. Jadi bedanya apa yang tembakau yang dibilang khusus untuk cangklong? Untuk cangklong itu dari rajangannya dia agak lebih kasar kan. Dia bentuknya seperti pita gitu. Kemudian kalau di sini dia lebih lama. Kalau yang kayak gini cepet habis, cepet Oh jadi lebih awet abu. gitu ya kalau Ya, tembakau lebih, ini. lebih awet. Ya, ya, ya. Kalau Kak Arif sendiri lebih suka menikmati yang varian apa? Kalau saya sih yang agak-agak nyegrak. Nyegrak ya. Kalau di Indonesia ini yang Nonjok gitu ya. yang enak itu tembakau serintil itu enak yang dari Serintil. tempat ya. What the meaning of serintil? Kurang paham ya sejarahnya Tapi itu pasti sama-sama kalau di namanya Jawa banget. dia Jawa. Itu Ada mitos-mitos tertentu di sana kelihatannya. Nah itu kita belum masuk ke spesial. area itu. Itu bagian yang paling penting dari podcast kita kali ini. Kak Edi, tadi saya udah sempat ngeliat yang pabrikan mana ya tadi cium ada aroma apa tadi? Aroma tani tadi ya. Coklat, ada aroma seperti itu. Itu sebenarnya lebih membuat variasi merokok atau ini ya? Justru malah itu terlalu biasa. Mungkin untuk pemula mungkin suka kayak gitu aroma kayak gitu. Jadi vape kan. Aroma itu suka, tapi kalau dirasakan sih kalau saya mungkin karena aroma tembakau itu ada ditambah kopi, apel itu kan ada campurannya kan. Nah, campuran itu kalau bisa terlalu lama, dirasakan terlalu lama itu mengganggu Oh, merusak cita rasa tembakonya. rasa manis, rasa pahit, rasa pedesnya itu biasanya akan hilang karakter dari tembakau. Cuma kadang juga ada yang suka buat tembakau kan sebenarnya ada dua ya, tembakau nasi dan tembakau lauk. Serius ada nama? Oh, istilahnya tembakau nasi, tembakau sama nasi, tembakau lauk gitu. tembakau nasi itu tembakau utama. Nah, tembakau lauk itu dia digunakan untuk Tambah-tambah campuran, gitu. Oh. termasuk serintil tadi. Serintil itu termasuk varian tambahan tembakau lauk gitu ya. Serintil kan sampai sekarang kan diklaim sebagai tembakau termahal di dunia kan. Ini bibitnya aneh gitu. Ini hanya ada di daerah lereng Gunung Sumbing ya, lereng Gunung Sumbing, Sindoro, dan itu tidak bisa dibudidayakan. Ada folklornya sih, ada cerita rakyatnya juga sebenarnya. Nah, serintil itu salah satu dari tembakau lauk. Kalau biasanya satu kilo tembakau serintil itu bisa dicampur dengan 1 kintal, 100 kilo 1 kintal. 1 kintal tembakau nasi itu bisa kayu merah ini. Langsung mix ya? Iya, di mix. Nggak enak apapun tembakau, kalau Pasti ada enak. serintilnya itu jadi enak. Loh, Nah, sebenarnya ini sedikit aja. serintil sendiri itu aromanya seperti apa sih? Spesifikasinya lebih ke apa gitu? Apa ya? Wangi sih sebenarnya. Wangi tembakau tapi ya. Iya, wangi klasik kayak Jadi kayak tembakau kelas Eropa, burjus gitu. Kalau dihisap banyak serintilnya, mungkin Nggak enak. begitu enak. Apa mungkin terlalu mahal atau apa nggak tahu. Oh mungkin karena dia termasuk varian tembakau lauk ya. Iya. Makan lauk aja nggak ada Makan lauk nasinya. itu nggak ada nasinya kan Itu namanya gadu. iya gitu. Serintil. Ada varian lagi nggak? Jadi sebenarnya Indonesia itu punya
varian tembakau yang di luar negeri itu mahal-mahal. Tapi mungkin buat penikmat D+ Channel barangkali saya sendiri baru tahu loh ada tembakau yang mahal begitu ternyata dari Indonesia. Kalau serindel, terutama yang serindel tadi. Yang serindel. KID ini menurut banyak cerita yang saya dapat ya, makanya saya langsung tertarik kalau ada teman-teman walaupun nggak pengen disebut sebagai komunitas tempat ngumpulnya orang menikmati merokok cangklongan gitu ya. Ini saya banyak baca referensi yang berhubungan dengan ini, tiba-tiba tertarik. Kak Edi itu sebenarnya sepakat nggak sih kalau sebenarnya orang nyangklong gini itu bisa dikorelasikan dengan sesuatu yang sifatnya mistis apapun? Gimana itu? Ini sama dengan keris. Nah justru keris itu sendiri kan pemahamannya hampir sama ya. Nah sekarang mungkin kita dapat pencerahan kalau nyangklong, bener nggak sih kalau nyangklong itu ada deket-deket aromanya dengan mistis? Nah ini mumpung dengan pelakunya mungkin pernah ya, barangkali Kak Edi pernah dapat sebuah momen di mana temennya yang punya cerita mistis yang berhubungan dengan cangklong. Karena saya baca apa ini eternal flame-nya ini baranya dari tembakau itu bisa jadi mediasi pintu masuknya dunia. Kalau soal metafisika kayak tadi, saya itu nggak ada pengalaman. Tapi pernah dengar cerita kayak gitu kan? Tapi memang gini, konsep nyangklong itu hampir sama dengan orang membakar dupa, Nah, bakar kemenyan. yes. Bakar kemenyan kemudian kita isap. Ada beberapa jenis tembakau yang itu ada yang bilang tembakau gendruwo gitu. Memang ada namanya tembakau gendruwo. Baunya itu kayak gendruwo, Mas. Kak, ngomong bau gendruwo itu seperti apa? Ini tolong didefinisikan dengan kalimat sederhana. Makanya kan itu untuk orang-orang yang tahu gitu ya. Baunya seperti bau gendruwo. Bau gendruwo itu kalau orang-orang yang pernah menjumpai Apa sih? Ini kayak ubi dibakar. Ubi dibakar. Oh enak loh harusnya itu. Iya, makanya beberapa, tapi saya nggak ada pengalaman gitu ya. Beberapa orang-orang yang pernah bersinggungan dengan hal metafisika kayak tadi, kalau misalnya di suatu tempat yang kemudian dia Mencium aroma itu mendadak mencium aroma ubi terbakar, singkong terbakar, patut diduga. Di situ ada, nah ada bisa dia. jadi Ada dia yang sedang itu karena juga ada lembak menyan, misalnya rokok lembak menyan. Lembak menyan itu apa? Itu jenis ini. Ya, jenis Rokok juga. dia campuran dari Ada menyanyi. tembakau, kemudian ada Menyan Jawa. daun kelembaknya itu kemudian dicampur dengan menyan. Oh, rokok-rokoknya dugun sama kopi pahit. Oh gitu. Itu kan dengan. Kak Edi, kalau kita ngomong apa dikasih kemenyan, itu sebenarnya bisa ya kemenyan itu diisep. Ini kan diisep ya. Beda dengan di angklo kemudian dupa dinyalakan dibakar itu kan nggak diisep. Ya tertentu ada. Ini kok masukin Memang untuk rokok gitu ya. Bukan menyan yang variannya beda. Iya. Menyan itu dibakar sama menyan. Gitu. ya kayak nambah aroma gitu kan. Tapi menyan itu kan wangi. Belum pernah ngalamin ya kejadian mistis apa. Saya pernah dengar cerita begini. Ini kalau misalnya X gitu ya, sebutlah gendruwo gitu kan. Tapi saya nggak tahu itu varian hantu Indonesia itu kan banyak sekali yang aneh-aneh gitu. Itu kalau mencium aroma pembakaran tertentu, yang pembakaran itu salah satunya adalah tembakau yang dibakar, itu dia mendekat. Sama lah kayak kita membakar Yosua, Iyu, kemenyan, itu kan aroma yang kemudian mendatangkan keinginan untuk mendekatnya makhluk astral. Kalau model kayak gini nih, ya setidaknya Anda percaya nggak sih kalau ini bisa jadi media entry-nya antar dua dunia gitu? Ya mungkin untuk tembakau tertentu bisa. Tembakau tertentu, misalnya apa? Tembakau Karena tertentu. nggak media, kalau saya baca beberapa referensi itu kadang ada yang melalui rokok lintingan, gitu. Orang-orang membeli rokok lintingan. Jadi ingat cerita apa? Tembakau Pono Citro itu kan siapa itu? Siapa namanya kan? Roro Mendut. Roro Mendut. Ya, Roro Mendut. Maaf guys. Tapi kan Roro Mendut itu kan dia simbol perlawanan untuk Belanda kan. Oh ya. Tapi secara physically tembakau yang dibakar model begini datang nggak sih? Maksudnya sempat mengundang, meskipun mungkin Kak Edi nggak bisa ngeliat ya, tapi
secara feeling ada sesuatu yang mendekat gitu, bisa gitu, atau pernah dengar cerita kayak gitu kan? Ada ya. Ya tadi jenis-jenis tertentu kan. Karena ini metodenya sama kayak kita bakar menyan kan, kita bakar, kita isep aromanya. Loh kalau tadi apa ada sempat tembakau apa dukun, apa rokok dukun, Ya, itu menyan tadi. nah itu variannya apa sih yang ada di dalam itu apa aja gitu? Sebenarnya sebenarnya sama dengan tembakau, cuma dia ada ini ya daun apa, daun tumbak kalau nggak salah. Saya kurang begitu paham karena nggak begitu menikmati. Bagi saya terlalu wangi dan juga nggak begitu suka. Kalau kita kan sama perlakuan dengan keris lah. Keris ada yang memang tujuannya untuk apa istilahnya menggoda, tapi kan ada melihat keris sebagai karya seni. Sisi keindahannya. Sisi keindahan. Kalau kita sih untuk mempermudah menikmati tembakau itu, rasa dari tembakau itu tadi. Jadi bukan sebagai salah satu bagian ritual dari dukun gitu ya? Mungkin saya nggak kuat kalau dukunnya, takut ya sampai kayak gini. Nggak barangkali dari cerita-cerita rakyat yang berkembang si dukun X itu pakai tembakau model begini, cara apa mediasinya dengan makhluk-makhluk yang membantunya atau seperti apa. Ini saya kalau melihat ini apa baranya cukup horor. Iya. Cukup horor. Ini termasuk salah satu tool yang harus dipunya oleh orang yang menikmati cangklong ya? Iya, ini untuk temper. Iya, Apa namanya? Temper. Oh ini temper. Temper ini untuk bikin padat, mengatur bara api. Ini nih kalau ini bisa dijelasin ini untuk apa nih? Kalau cuma buat nonjok-nonjokin itu mungkin semuanya sama ya? Iya. Kalau ini untuk temper gini, Ah. membuat padat, ya kan? Dan bisa juga ngatur bara api. Kalau ini kan kalau ini sudah selesai, sendoknya diambil. Oh, buat ini ya, abunya gitu ya. Terus kalau yang tengah ini? Sama untuk mengatur bara api juga. Oh, Bisa agak rata. Istilahnya dalam bahasa Jawa untuk uprek-uprek. oh gitu. Bisa juga buat yang Men, kiranya ada tempernya itu handphone aja. Ternyata cangklong itu ada tempernya loh. Kak Lucky itu stylenya so slowly but so strange gitu. Jadi agak-agak asing. Kak, pertanyaannya sama. Ini kan tadi kita ngomongin tentang cangklong itu kan bagaimana cara menikmati tembakau dengan cara berbeda itu aja. Kalau dikorelasikan dengan metafisik atau apapun lah namanya, minimal pernah mendengar atau barangkali Kak Lucky pernah ngalamin sesuatu yang berhubungan dengan itu. Mungkin bisa diceritakan? Hampir sama dengan yang disampaikan Kak Edi itu ya. Mungkin karena yang pernah saya baca, si makhluk astral itu kan suka dengan bau-bauan. Kadang dukun aja ngundangnya pakai kemenyannya dibakar, terus bisa memunculkan bau-bauan. Barangkali kalau misalkan saya si apa namanya ngisep ini ya barangkali, terus kemudian saya kebulkan gitu, ada aroma sesuatu, bisa jadi mereka datang, cuman kita aja yang nggak tahu. Tidak pernah mencoba lebih dalam memperhatikan atau inilah memediasi. Nggak berani. Serem kali ya mas ya. cukup dinikmatin aja lah secara Siapa tahu tuh loh, di seninya. dekatnya kayak gitu sudah ada yang duduk di samping kanan kiri. Kita juga nggak tahu ya mas, kalau misalkan Ada loh, sampingnya Kak Lucky itu. Kayak di sama Kak Arif. di sampingnya saya ada Mas Arif, saya ada Mas Edi. Kayaknya Tapi gitu pernah dengar cerita tentang rokok cangklong sebagai media? kalau rokok linting sih pernah Kayak ada Roro cerita-cerita, jadi dengan rokok itu dikebulin itu. Saya tadi barusan waktu beli tembakau ini ada kayak orang cari nomor togel gitu kan secara mistis ya, pakai Tembakau? rokok yang tembakau gerdo tadi mas ya, untuk mendapatkan wangsit gitu kayaknya. Diapain itu? Ya dikebul-kebulin gitu, terus dia dapat nomor yang pas gitu buat di tombokin besoknya itu togel. Tapi itu harus di tempat-tempat yang horor gitu, misalnya di makam apa gitu. Kayaknya kalau di tempat yang emang sudah angker nggak usah pakai cangklong, ini udah angker. Jadi muncul keangkerannya. Tapi mungkin gini Kak, jadi kan di tempat angker itu mereka penghuninya udah banyak. Karena ini ada medianya, ada yang manggil lah, walaupun Anda nggak mungkin niat memanggil ya, kemudian dia mendekat, terus karena merasa temenan nih, akhirnya kan mikir menghayalkan nomor togelnya berapa. Itu tapi bener dikasih nomor togel itu? Nggak tahu, saya nggak pernah nyoba saya.
Ya kalau misalnya dikasih, kita bisa nyobain loh. Iya. Ditombokin gitu aja. Iya. Kalau ini kalau misalnya menikmati cangklong ini sudah punya tempat-tempat khusus nggak atau asal aja yuk kita ketemu di sini seperti sekarang ini tiba-tiba kita ketemu di alun-alun itu biasanya ada janjiannya nggak sih? Kalau nyangklong biasanya tempatnya yang nyantai. Kalau kayak ini kan nyantai. Lu bisa santai lagi juga begini Lebih soft. horornya dapat. Jadi kalau nyangklong itu kita di luar kegiatan pekerjaan. Kalau misalkan bekerja jam istirahat gitu nyangklong nggak cocok karena terlalu singkat. Oh nyangklong itu butuh durasi lama. Durasi lama. Terus Berapa jam ngobrolnya lama. idealnya gitu? Karena dia nggak nyala terus ya, dia kadang kita ngobrol gitu dia sudah mati. Tapi istimewanya kalau misalkan kita pakai cangklong, habis mati itu dibakar lagi gitu, aromanya nggak berubah. Beda kalau rokok konvensional. Biasanya kalau kita habis bakar sudah mati gitu, dia dibakar lagi aromanya sudah berubah dari yang pertama. Itu sih istimewanya yang saya tahu. Saya juga belum pemula, enggak. Kayak di tadi itu pakai cangkong ada sugesti badan lebih enak ini. Kalau Lucky sendiri ada efek apa sih yang kira-kira berasa? Gitu? Rokok itu kan sampai hari ini tidak ada yang mengklaim ini sehat, bahkan diklaim tidak bagus. Di bungkus-bungkus rokok pun juga ada merugikan kesehatan gitu, merugikan kanker, menyebabkan apalagi untuk ibu hamil. Ya itu sih yang sering disampaikan gitu. Tapi belum ada di bungkus rokok merokok dapat menyehatkan, itu kan belum ada kayaknya sih. Tapi itu bukan standar normatif aja sih sebenarnya gitu. Artinya begini, kalau pendapat orang awam ya, itu kalau memang benar-benar membahayakan seperti yang ditulis kayak gitu, itu harusnya WHO melarang ya, bukan lagi menghimbau. Kalau Lucky sendiri gimana? Kalau untuk saya sih sekedar menikmatin aja sih Mas. Kalau untuk bagaimana efeknya, apapun yang terjadi, saya pikir kalau saya bisa mendapatkan sesuatu yang yang bisa saya nikmati, bisa saya anggap ini ngumpul sama teman-teman, silaturahmi itu kan memperpanjang umur. Ya. Saya Jadi pikir akhirnya sehat, lebih sehat. Iya. Lebih sehat secara persaudaraan lah, saya pikir. Kalau untuk lebih sehat dari fisik atau organ yang berkaitan dengan rokok ini, saya pikir itu mungkin hanya pendapat orang, belum ada penelitian lebih lanjut tentang rokok itu menyehatkan dan sebagainya. Itu aja sih. Oke, kalau gitu pertanyaan dibuat lebih sederhana. Kalau rokok dianggap belum tentu menyehatkan, apakah Kak Lucky sepakat bahwa rokok itu membahayakan kesehatan? Kalau saya baca di bungkusnya sih itu, cuman kalau saya pribadi memaknai mungkin perlu ada keseimbangan ini ya. Kita minum air terlalu banyak aja bisa lemes, nggak bagus. Air ya? Air itu kan yang umum diminum orang ya kan. Butuhin malah. Terus kemudian kalau kita ngerokok mungkin juga harus diimbangi dengan aktivitas fisik yang lebih baik. Saya kan kebetulan olahragawan. Oh, olahraga apa nih? Saya suka bersepeda, saya suka lari-lari, saya suka. Tapi nggak lari dari kenyataan ini. Enggak, saya nggak pernah lari dari kenyataan. Kebetulan hari ini banyak kenyataan yang menyenangkan. Nyatanya kita ketemu sama Mas Ari, Mas Edi, Mas Diki. Kita berapa tahun nggak ketemu Mas? Lama sekali lah. Jadi zaman VOC masih di sini itu terakhir kali kita ketemu. Sangat menarik. Jadi secara spesifik pernah dengar cerita-cerita gitu nggak sih? Walaupun nggak ngelakuin atau ngalamin sendiri gitu. Cerita-cerita ya mungkin cerita rakyat yang berkembang di balik mitos-mitos tentang rokok cangklong. Kayaknya Mas Diki ini maksa banget ke cerita mistisnya ya. Ya itu yang paling menarik. Kalau saya dipaksa, saya akan buka. Wah, men, saya akan show time. Jadi gini, kalau kita di tempat yang angker, kemudian kita nyangklong, bisa jadi datang si makhluk astralnya. Kalau kita di tempat yang sangat angker, kemudian kita tidak nyangklong, sama juga makhluk astralnya ada di situ. Ternyata definisinya adalah seberapa pintar Anda mengolah kata-kata, itu saja sih. Jadi kalau di tempat yang nggak angker, Anda nggak nyangklong, malah nggak ada apa-apa ya? Iya, kalau di tempat angker, kita nyangklong, ya ada apa-apanya. Jadi kalau lebih sederhana, di tempat yang nggak angker, Anda nyangklong, masih ada potensi kan?
saya nggak berani jawab mas. Soalnya kadang saya nyangklong sendirian, takutnya dia datang. Sebenarnya cerita-cerita kayak Kak Luki itu umum beredar. Dia merasa ada temennya. Saya ngejar banget Kak Luki itu karena saya pernah dapat cerita, ya mungkin namanya Kak Luki juga sebelah kanan gitu. Suka habitnya sama, suka nyangklong sendirian. Kak Arif itu orangnya lebih mistis tuh. Kalau Iya. Gimana? iya, saya ngeliat Anda aja udah mistis loh. Loh, cara nyambungnya, cara apa ini masangi cangklongnya itu udah kelihatan berbeda gitu. Kak Arif, ini pertanyaannya sama. Apa sih pendapat Anda korelasi nyangklong dengan persepsi-persepsi dunia sebelah gitu? Ada mistis-mistisnya atau apa? Soalnya kenapa kalau dunia yang butuh mediasi dengan dunia seberang tuh medianya suka begini-begini. Tadi kan kayak dibilang rokok dukun, nyalain kayak berasa kemenyan dan sebagainya. Persepsinya Kak Arif sendiri gimana Kak? Yang namanya persepsi memang tergantung orangnya ya. Kalau Mas Luki ini kan memang dia suka di tempat angker, jadi tahu kalau di tempat angker pasti ada kayak gitu. Saya sebenarnya lebih takut sih sebenarnya di tempat angker itu. Memang sama saya juga takut. cuma untuk cerita-cerita seperti itu memang ada sebenarnya, jadi cuma terutama terkait aroma misalkan di tempat tertentu, misalkan di pertemuan antara laut dan sungai atau di muara itu ada tempat-tempat yang sangat mistis. Nah, di situ katanya sih, saya pernah ketemu orang itu katanya di situ kita sedia rokok yang banyak atau apapun lah yang bisa menimbulkan aroma itu kelihatannya bisa melihat, tapi saya belum pernah berani mencoba untuk itu. Belum lihat karena belum pernah berani mencoba. Ya, belum pernah berani mencoba, tapi memang saya pernah ketemu orang itu ya kayak gitu. Sebenarnya kalau saya pulang dari sini malam-malam gini banyak sekali muara sungai yang tempat saya perjalanan pulang. Cuma saya lihat kok gelap. Wah, ini angker ini. Nggak berani saya. Karena sudah keburu membuat definisi tempat Iya. ini angker, Iya. jadi nggak berani melihat. Cangklong itu ada yang disukai makhluk seberang sana nggak sih? Ini agak horor ya. Beralih ke cerita horor. Sebenarnya kita kalau mau ini persepsi ya. Kalau kita mau menarik aura mistis itu sebenarnya kan kita tinggal mengatur persepsi kita saja. Misalkan malam-malam kita di belakang rumah ada banyak pohon yang besar, kita nyangklong, kemudian kita style musik yang misalkan lagu-lagu Jawa misalkan yang Lingsir wengi gitu. ya lingsir wengi dan lain sebagainya. Sebenarnya aura mistis itu akan muncul dari persepsi kita, tergantung niatan kita. Dan itu sebenarnya ya saya nggak tahu apakah dia nyangklong ini juga menambah itu. Kita belum pernah coba sih yang seperti itu, karena ya, kita ya tujuan nyangklongnya ya untuk ini menikmati tembakau saja. Belum pernah ada cerita temen yang hubungan dengan nyangklong kemudian berinteraksi dengan dunia seberang. Saya kalau di Tuban ini jarang ketemu orang nyangklong itu. Boleh cerita dari bagian daerah Indonesia yang mana ini, mungkin pernah dengar cerita atau mungkin cerita rakyat. Itu yang saya nggak tahu, cuma kalau saya melihat cangklong itu memang aura-aura klasiknya itu ada. Ini lebih ke taste gitu. Iya, taste. Soalnya biasanya kan nyangklong itu kalau persepsi saya lebih banyak ke identitas Javanese people gitu. Iya. Orang-orang Jawa itu suka. Bahkan saya tadi sempat melangkah dengan kalbu itu kan sisi kenikmatannya itu bisa dilihat dari bagaimana bentuk cangklongnya. Iya, kalau saya lihat di misalkan di cerita-cerita atau di novel, di film memang banyak orang-orang yang nyangklong. Cuma kalau saya lihat lebih luas lagi kan ternyata cangklong itu kan tidak hanya di Jawa juga kan. Tempat-tempat lain Iya, cangklong itu orang-orang banyak. Eropa itu nyangklong semua dulu. Itu
justru malah orang Jawa itu dia merokok tembakau itu dengan menggunakan media pembungkus jagung itu yang apa yang kobotnya itu untuk masyarakat Indonesia. Dan Apa ini termasuk bagian peninggalan dari kebiasaan Belanda waktu menjajah kita? kemungkinan itu tradisi dari Belanda yang masuk ke Indonesia. Dan kalau saya lihat orang-orang yang nyangklong dulu kan lebih ke kastanya lebih tinggi, misalkan tuan-tuan tanah yang terutama di daerah Jawa Tengah itu kan dulu masih seperti itu. Apa ya, pedagang-pedagang, pokoknya yang orang-orang yang sudah mapan secara ekonomi, yang kalau masyarakat biasa ya kerajang tembakau sendiri, kemudian Dilinting gitu ya? dilinting pakai kobotnya ditipisin itu di. Oh, tapi kalau jenis apa klobot itu lebih, kalau bahasa Jawa apa, sangit gitu. Iya, Lebih sangit. ya emang aroma jagungnya itu ada. Oh, itu pengaruh aroma daun jagungnya. Iya. Apa Iya. bukan jenis tembakau tertentunya memang yang match itu? Rasanya lumayan enak. Enak ya? Iya. Makanya ini pakai konkop ini juga salah satunya mengambil aroma dari situ. Jadi juga, ya. filterisasi aroma itu ada pada apa bonggol jagungnya itu. Iya. Tapi kalau sudah lama efek dari bonggol jagungnya masa masih ada? Ini dia netral dia. Setelah dimasukin tembakau, aroma pembakarannya tidak ada bau-bau karbon atau apa yang terbakar gitu. Dia tetap aja wangi, netral, tidak terpengaruh gosong dan lain sebagainya. Kali ada nggak sih festival-festival atau apapun jenisnya yang berhubungan dengan cangklong? Kalau di Indonesia sekarang sudah kan di kota-kota besar itu sudah jadi lifestyle. Oh, Iya, ada yang ini berbanding dulu dengan pakai orang pakai vaper gitu. iya. Jadi misalkan di daerah Jawa Barat, di Bandung, kalau tidak di Jakarta itu sudah ada kafe yang khusus cangklong. Untuk nyangklong ini saya merasakan satu, lebih irit. Lebih irit karena Secara matematis memang iya, irit ya. Iya. Kalau kita ngerokok 20.000 sehari sudah gitu. Kalau kita beli ini 20.000 ini sudah bisa seminggu tanpa merokok. Kemudian bisa lebih sehat karena cara menikmati kita itu beda dengan merokok. Karena Ini declare yang saya tunggu, bisa lebih sehat, karena kita lebih eksplisit sih ini. iya, merasakan tembakau itu tidak kita hisap secara lebih dalam. Kita cukup kita cukup rasakan di mulut, kita keluarkan di hidung, itu aja, nggak sampai ke paru-paru sih. Kita lebih merasakan taste-nya di mulut. Oh gitu. Iya. Jadi beda ya cara merokok Beda. cangklong dengan rokok Kalau sigaret rokok ini? kan kita harus menghisap sampai ke dada, Oh, baru kita beda ya. hembuskan. Tapi kalau ini kita merasakan taste-nya itu di mulut, di hidung. Jadi Pertanyaan terakhir nih sebelum kita closing. Kalau misalnya ngerokok nih, itu kan fleksibel ya, masukin saku kemana aja. Saya bayangin bahwa iya loh, saya ke suatu tempat gitu, ngafe, place wherever tempatnya, saya kok bayangin ribetnya ya. Ini kalau teman-teman Kak Edi, Kak Luki, Kak Arif ngerasa itu sedikit ribet atau alah bodo amat ya emang begini caranya gitu, atau seperti apa? ya bukan sih. Jadi ini kan kebetulan baru aja beli gitu aja. Ya. Jadi sebenarnya kita membuat istilahnya wadah sendiri, box sendiri biar lebih, Oh ada packaging Ya, sendiri gitu. ya. Oh kayak itu tadi ya. biar lebih Poket-poket kecil. lebih simple untuk mobiling. Itu kita bisa buat sendiri. Saya tadi Misalkan tuh bayangin, ini kan tukar menukar Iya. informasi, varian dan sebagainya kan. Kalau ini masih original di tempatnya, aku saya bayangin ini ketemu 10 orang aja. Semeja loh ini. iya sih. Jadi misalkan kalau kita ketemu ya tembakau secukupnya dikemas yang bagus, kemudian alat-alatnya ini yang kemudian banyak, misalkan ini punya sendiri, Mas ini punya sendiri, kemudian kita sediakan wadah untuk pembuangan ini biar nggak mengotori manapun. Ini kita buat, misalkan kita buat box kayu, kita di rumah ada box kayu yang Ya pernah lihat ya. ya portable, bisa bagus lah dibawa kemana-mana.
dan cangklongnya ini aman gitu aja. Jadi kita buat sesimpel mungkin. Dan kalau abunya ini kan kita nggak buang-buang putung seperti rokok. Kita cukup membuang abu yang dibuang di tanah pun nanti akan terurai dengan abu ini sendirinya. termasuk yang bisa diurai. Iya, Nyangklong, ternyata memang ada bagian yang sangat menarik. Jadi secara psikologi mereka lebih tenang, cara menikmati. Itu tadi kan malah bilang Kak Luki nggak cocok nih kalau nyangklong pas di hari-hari kerja beraktivitas karena durasinya terlalu singkat ya, Kak, ya. Dan seperti itu. Ternyata ada banyak filosofinya. Silaturahminya ini yang ingin kemudian kita menambah wawasan, menambah informasi, termasuk bagaimana katanya sih kalau banyak teman dia juga lebih dekat dan sebagainya. Ternyata saya termasuk orang yang mungkin juga sama dengan Anda, jadi banyak belajar. Indonesia itu kaya sumber daya alam kayak gini loh. Dan ini sayang sekali kalau kemudian sudah sampai diekspor, ternyata orang Indonesia itu baru tahu. Nah itu, saya sih berharap teman-teman mungkin bisa suatu saat saya bisa ngobrol lagi, sudah kebentuk komunitas cangklong. Nanti malah saya pikirin ya namanya ya, komunitas cangklong Tuban atau apa lagi dewasa. Jadi kalau misalnya kamu punya gagasan, informasi atau mungkin ide-ide, kamu boleh tulis komen di bawah. Kak Arif, Kak Luki, Kak Edi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur.